Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan sekedar ideologi negara, tetapi juga sistem filsafat yang menyatukan nilai universal dan kearifan lokal Indonesia. Sebagai sistem, Pancasila memiliki struktur logis, di mana setiap sila saling terkait, membentuk pandangan hidup yang menekankan moral, etika, dan kebajikan. Secara filosofis, Pancasila memberikan landasan sebagai berikut. 1. Ontologis. Ontologis yaitu manusia dipandang sebagai makhluk material dan spiritual. 2. Epistemologis, yaitu rasionalitas yang seimbang dengan nilai spiritual dan moral. 3. Aksiologis, yaitu berorientasi pada kebaikan bersama dan keadilan sosial. Dalam pemberantasan korupsi, Pancasila menyediakan kerangka holistik untuk memahami akar masalah dan mencari solusi melalui pedoman etis setiap sila, baik dalam keputusan individu maupun kebijakan publik. Relevansi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam melawan korupsi. Sila pertama Pancasila menegaskan dimensi spiritual sebagai landasan moral bangsa. Dalam pemberantasan korupsi, nilai-nilai religius seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab membangun integritas individu dan kolektif. Kesadaran akan kehadiran Tuhan menjadi pengendali internal yang efektif dalam mencegah perilaku koruptif. Implementasi nilai ketuhanan dalam tata kelola pemerintahan menciptakan kesadaran bahwa setiap tindakan dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara spiritual. Hal ini memberikan motivasi intrinsik untuk menjauhi korupsi dan mendorong pembentukan karakter berintegritas yang mampu bertahan dalam sistem yang rentan terhadap praktik koruptif. Peran sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pemberantasan korupsi. Sila kedua Pancasila menekankan penghormatan terhadap harkat manusia. Korupsi merendahkan nilai kemanusiaan, merampas hak dasar masyarakat, dan menciptakan ketidakadilan sistemik. Prinsip ini relevan dalam memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Implementasi sila ini menuntut distribusi sumber daya yang merata, akses layanan publik yang setara, serta budaya integritas dalam masyarakat. Nilai keberadaan mendorong etika profesional, perilaku pelayanan publik yang tinggi, dan komitmen pada kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kontribusi Sila Persatuan Indonesia terhadap integritas bangsa. Sila ketiga Pancasila berperan strategis dalam melawan korupsi dengan memperkuat persatuan bangsa. Korupsi mengancam persatuan melalui ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan, sehingga semangat persatuan mendorong kesadaran kolektif untuk melawan praktik ini. Persatuan menjadi landasan gerakan anti korupsi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kesatuan visi dan aksi merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Nilai-nilai persatuan juga mendorong solidaritas sosial termasuk keberanian melaporkan korupsi, mendukung whistleblower, dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan sumber daya publik. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan sebagai landasan kepemimpinan bersih. Sila keempat Pancasila mendasari kepemimpinan yang bersih dan demokratis melalui musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini menekankan transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, serta tanggung jawab kepemimpinan dalam mengelola sumber daya publik demi kepentingan rakyat. Musyawarah menciptakan checks dan balance yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses keputusan mengurangi resiko korupsi. Hikmat kebijaksanaan menuntut pemimpin untuk mencegah integritas, menolak korupsi, dan membangun sistem yang mendukung good governance. Keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam memerangi ketimpangan akibat korupsi. Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial sebagai antitesis korupsi yang menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Prinsip ini menuntut distribusi sumber daya yang adil, akses setara terhadap layanan publik,
dan kebijakan yang pro rakyat. Implementasi keadilan sosial mencakup transparansi dalam pengelolaan sumber daya, reformasi sistem pajak, dan anggaran yang akuntabel. Nilai ini juga mendorong kontrol sosial yang aktif, di mana masyarakat berperan dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas. Keadilan sosial menjadi tujuan dan alat menciptakan sistem yang bebas dari korupsi. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan kerangka moral yang holistik dan komprehensif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setiap sila memiliki kontribusi yang unik namun saling terkait dalam membangun fondasi etis untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Sila pertama menanamkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral kepada Tuhan yang menjadi pengendali internal bagi setiap individu. Sila kedua memperkuat penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, mencegah eksploitasi dan ketidakadilan yang sering muncul dari praktik korupsi. Sila ketiga membangun semangat persatuan dan solidaritas nasional dalam melawan korupsi sebagai musuh bersama bangsa. Sila keempat memberikan landasan bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif melalui prinsip musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. Sementara itu, sila kelima mengarahkan pada pencapaian keadilan sosial yang merata yang menjadi antitesis dari dampak korupsi yang menciptakan ketimpangan. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Indonesia dapat membangun sistem dan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi memerlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat individu hingga institusional.